Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah dekat rahmatnya lah kita masih dapat diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk melakukan praktik bayi yang kami lakukan di CGP Angkatan 9. Sedikit ada pantun ya Ibu. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi saya buka, saya ucapkan sekali lagi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di ruangan ini, dan juga tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan sejawat SDN 05 Sagulung. Di sini tugas kami adalah CGP Angkatan 9 membagikan praktik bayi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi sebelum presentasi kami buka, kami minta untuk Ibu Kepala Sekolah sepatah dua kata untuk acara dispensasi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ada bapak ya, ibu semua, ibu guru dan Ibu CGP yang saya hormati, yang mana untuk kegiatan ini saya sangat mendukung. Dalam arti kata ibu kita yang berdua, yaitu Ibu Wilmi dan Ibu Miswa, sudah ada berjalan sebulan, 2 bulan ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang didapat dari pendamping ya. Selain dari pendamping juga sudah berkali-kali dengan Zoom meeting atau apa lagi namanya, disuruh nonton video. Jadi padat sekali, banyak ilmunya. Jadi saya berharap sekarang ilmunya itu mau dibagi kepada ibu-ibu semua ya. Artinya kawan kita ini dia mengembangkan ilmunya untuk berbagi dengan teman-temannya. Memang saya sebagai kepala sekolah yang kelas atas, bukan sama gurunya saja, untuk ke siswa juga, ya, yaitu kelas 4, 5, 6. Kalau belum misalnya kelas 1, 2, 3, jadi berbagi ilmunya. Jadi nanti setelah sampai 6 bulan ya, yang hebat ini kan guru penggerak, guru bergerak, membuat orang bergerak. Jadi begitu, tidak keduanya bergerak, jadi kita semua jadi bergerak. Jadi sekolah kita menjadi, walaupun tidak sekolah penggerak, dalam arti kita, menurut kita juga sudah termasuk sekolah penggerak, walaupun tidak diresmikan pemerintah, namun ilmunya kita dapat. Oke ya Bapak Ibu. Jadi harapan saya setelah mengikuti ini nanti ya bisa diterapkan ke anak-anak kita, bisa berbagi, menerapkan di dalam kelasnya, atau nanti ini kan cuma berapa orang nih? 10 adalah siswa kita. Dan jadi dengan adanya guru penggerak berbagi ilmu, akhirnya anak kita bertambah, bergerak, bertambah apa? Bertambah prestasinya, ya. Kan saya udah berapa tahun di sini, jalan 2 tahun kan? Tapi belum. Udah nguap, iya. Jadi saya akan semangat ya, ibu-ibu.
mendapatkan ilmunya? Saya nanti harus di sini juga atau? Hah? Iya ya, karena ada kerja juga yang mau saya kerjain, ya. Oke, terima kasih atas perhatian mengadakan acara ini dan Bapak Ibu selalu semangat, ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Guru Rohani atas kesempatan sepatah kata dua katanya. Semoga ya berkata-kata beliau menjadi motivasi bagi kita di Guru SDN 05 Sagulung. Berikutnya ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, sungguhlah Tuan, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Selamat pagi untuk semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami di SD 05 Sagulung ada 2 CGP di angkatan 9. Semoga motivasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Saya di sini bersama dengan Misla. Kami akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Berikutnya di sini ada beberapa budaya positif yang kami ambil adalah pertama tentang perubahan paradigma belajar, perubahan pemikiran kita tentang proses belajar mengajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Seterusnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang kami ambil untuk kami kembangkan di SDN 05 Sagulung. Sebelum kita pernyataan pemantik, kita speaking dulu ya Bapak Ibu, biar lebih semangat. Kami mohon silahkan berdiri, kita ikuti speakingnya supaya diseminasi budaya positif ini lebih semangat kita terimanya. Tangan
Bu Budi lebih semangat dari kita. Mantap Bu Budi. Iya, orang seni. Makanya kita harus mencontohkan semangat yang lebih seni gitu ya, Bu. Dah, lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik. Di sini apakah Bapak ya, apakah Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Iya, pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Bisa jadi kenapa? Hukuman mendidik. Contohnya gimana, Bu Epri? Hukuman yang mendidik itu? Dia tidak pikir kelas. Tes. Ya, hukuman mendidik yang seperti apa? Kan dia tidak pikir kelas gitu. Jadi untuk seminggu itu dia disuruh datang lebih awal membantu orang yang piket. Boleh tak seperti itu? Itu nanti kita akan membedakan ya, Bu, mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Nanti kita simpan itu jawaban Bu Epri ya. Jadi ada dibilang hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Karena dengan positif membaca ya, jadi dengan kegiatan membaca jadi kan membaca itu adalah jendela dunia. Jadi bukan hanya dia suruh ini, suruh itu, tapi kalau dengan membaca kan menambah pengetahuan anak. Jadi itu adalah hal yang positif bagi kita kan. Terus yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan penghargaan, selalu dengan penghargaan kita dapat memberi motivasi kepada anak? Tidak juga sih. Tidak juga. Tapi Kenapa? dengan begitu pokoknya dia termotivasi. Apakah selalu kita melakukan motivasi itu dengan penghargaan? Tidak. Tidak ya. Terima kasih kepada Bu Budi. Selanjutnya nanti kita akan membahas sampai di situ. Ini paradigma atau perubahan dari yang harus kita alami. Contohnya ini ada kegiatan kepalan tangan. Ada seorang A dan B, anggap aja ibu misalnya antara Bu Budi dengan Bu Haryati gitu kan. Dia mensobek terus genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Terus teman Anda yang B atau yang satu lagi akan mencoba membuka sekuat tenaganya dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, memberitahu apa yang Anda tulis. Terus bisa yang si B ini bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Bisa. Yang B akan berusaha membuka tangannya, pasti itu yang terjadi. Ya, ayo juga. Jadi gimana yang A? Yang A tetap mempertahankan supaya tidak bisa dibuka. Kenapa kita mempertahankan? Ya, karena kan kita sekuat tenaga supaya dia nggak tahu apa yang ada di kepala tangan. Jadi kita berpikir dengan apa yang punya kita berharga tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu kan perubahan pikiran kita kan. Sesuatu yang kita yang berharga tidak akan bisa diambil orang lain. Apakah itu perubahan pemikiran kita? Misalnya ilmu yang kita punya, apakah kita akan bertahan sendiri? Kan tidak. Jadi makanya kan dibilang ini banyak caranya untuk perubahan paradigma kita. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Jadi kita ini selalu mengontrol murid kita. Berikutnya, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terus berikutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kan hak untuk memaksa. Padahal yang punya dia itu rasanya kan dia harus simpan kan. Tapi bagi kita, bagi guru, kita tuh harus tahu apa yang anak itu punya dengan cara memaksa selama ini.
Pokoknya kamu harus bisa. Kita kan selalu bilang gitu kan, kamu harus bisa. Tidak bisa kata-kata lain yang beranggapan positif anak itu. Jadi kita ini sebagai guru sekarang adalah bagian pemaksa, termasuk saya sendiri adalah bagian pemaksa. Selanjutnya, ini ibarat anak di depan, kitalah pengontrolnya. Jadi jalannya anak tergantung dengan kita. Padahal seharusnya jalannya anak dia sendiri yang mengarahkan. Kita cuma memantau. Tapi kejadian sekarang bukan, kitalah yang mengontrol anak itu mau jadi apa. Kita. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tidak kan? Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tapi kan kalau kita kan bilang kamu salah, selalu bilang seperti itu. Padahal kita tidak bertanyakan kepada anak apa masalah mereka, tapi kita langsung memutuskan bahwa anak itu langsung salah. Berikutnya yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sama dengan anak murid kita kan, kita yang mengontrol mereka. Padahal hanya Anda yang bisa dapat mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa? Tidak. Yang bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak harus ada pemaksaan. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Pasti kalau kita mikir, pasti kalau nggak menang kalah. Ya udahlah, mau menang, mau kalah kalah. Padahal pemikiran kita harusnya itu selalu menang. Bukan kalau menang itu rezeki, kalau kalah ya udahlah, mau diapakan lagi. Itulah konsep pemikiran kita yang selalu salah selama ini. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan penerapan disiplin positif. Jadi disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Terus, disiplin positif merupakan salah satu tujuan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan ancaman atau hukuman. Jadi penghargaan tidak bisa selalu kita berikan kepada anak untuk selalu memberikan motivasi. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi perilaku kita pasti ada tujuannya. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak mulia. Itu pasti nomor satu. Jadi harapan kita pasti anak-anak kita yang pertama adalah dia mempunyai akhlak yang mulia. Kalau sudah akhlak mulia, insya Allah bisa mengikuti yang lainnya. Terus yang berikutnya mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sama-sama kita mengingat ya Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa,
dan derajat mulia dengan lembaga yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, terima kasih. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di suatu organisasi adalah, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah menyanyikan kan, profil apa saja yang ada terdapat pada diri anak, yaitu beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus ada singkatan PYP, adalah usia anak 3-12 tahun. Apa yang mau kita lakukan pada anak usia sampai 3-12 tahun? Dia harus mempunyai sikap toleransi, terus rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah yang kita akan pelajarkan kepada anak-anak kita, nilai kebajikan 3-12 tahun. Lanjutnya di atas, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari dirinya. Ini ada pertanyaan untuk ibu-ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir ke kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kita datang tepat waktu, terus datang ke kelas tepat waktu, pulang anak juga harus tepat waktu. Apa motivasi yang ada pada diri kita? Ya, menghargai waktu. Berikutnya kita mengajarkan disiplin kepada anak. Terus ada lagi apa, Bu? Ya, memberikan tanggung jawab kan, tanggung jawab. Jadi kita tanggung jawab, kita datang tepat waktu. Nah, itu adalah sebagai motivasi bagi diri kita sendiri, supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi karena guru adalah digugu dan ditiru. Jadi semoga anak kita ini menjadi teladan bagi anak-anak kita. Selanjutnya, jadi teori motivasi perilaku manusia yaitu ada yang eksternal dan motivasi internal. Kalau ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah eksternal kita. Terus harus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi kalau anak itu mau berbuat, pasti ada dia mendapat imbalan. Terus yang berikutnya, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah tujuan disiplin positif kita. Berikutnya, ini adalah perbedaan tadi yang kita mau jawab, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah itu tidak terencana, tiba-tiba. Terus berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Berikutnya, hukuman itu bersifat satu arah, dan hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikisnya. Sedangkan konsekuensi, dia terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan berikutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita tadi sudah tahu jawabannya seharusnya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi jangan bilang penghargaan itu dapat memberi motivasi terus, padahal dengan penghargaan itu dapat menghukum anak tersebut. Jadi dengan memberi penghargaan secara terus-menerus dapat memberi hukuman kepada anak. Apabila dia tidak dapat, rasanya gimana kan? Selalu ini dapat dengan penghargaan. Tiba-tiba dia suatu saat nggak dapat, apakah mentalnya kena? Pasti kan?
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dan orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. 3, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya ini mohon dijawab ya ibu-ibu, mohon bantuannya. Jadi kan kita tadi sudah tahu apa arti hukuman, apa arti konsekuensi, dan apa arti restitusi. Kalau menurut ibu-ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat dia datang ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk? Ya. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Sudah bisa, Bu? Dia jawabannya cuman hukuman dengan konsekuensi. Cuma 2 itu aja. Soal ini sih. Ini mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya? Lari mengelilingi. Makanya ibu tulis. Kita kan nanti kita lihat jawabannya, Bu ya. Ada jawabannya. Kita akan mereview pemikiran kita, apa arti tentang hukuman dan konsekuensi yang ada pada diri kita selama ini kita jalanin. Iya, 2, konsekuensi atau hukuman. Sudah siap? Sudah? Kalau sudah silakan tempel di sini ibu-ibu. Gak usah tempel ya. Kita bacakan aja. Udah siap? Belum. Nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kan tak mungkin kan, karena dia tidak memakai sepatu hitam kita suruh dia tidak boleh pakai sepatu seharian. Iya. Kalau konsekuensi kan itu ada kesepakatan, walaupun dia mengikat, walaupun memaksa. Ada ibu-ibu yang mau menjawab? Ini kalau dari saya ya,
ya. Dari 7 soal yang Wilmy berikan ini, belum kalau ibu lah udah 10 tahunan ibu ngajar, belum pernah ibu melakukan kesepakatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu kalau ibu tidak pernah menghukum, cuman ibu bilang jangan terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, iya, cuman paling kata-kata itu ibu. Jadi tak pernah menghukum dan tidak pernah juga ibu meminta 15 kali menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu paling ibu beri nasihat, jangan dicoret-coret lagi. Membersihkan tumpahan air meja, tulis karena tersenggol saat belajar. Kalau itu ada kain lap, kalau tidak, biasanya kita konsekuensi jangan disenggol lagi. Kalau menyuruh tidak pakai sepatu tidak pernah ibu lakukan, karena ini tidak pernah kita lakukan. Kita hanya spontan. Biasanya yang ibu lakukan cuma menasihati, tidak pernah memberikan hukuman. Ya, terima kasih Bu Budi. Di sini sudah dapat kan? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah termasuk hukuman. Karena kita suruh mencatat 100 kali, tandanya menghukum anak kan? Kita aja belum tentu bisa. Terus berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kita maunya bukan hukuman, kita maunya bertanya. Bertanya kenapa terlambat seharusnya gitu kan. Terus berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jangankan murid, kita sendiri aja juga susah menggunakan masker. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret itu adalah konsekuensi karena dia sengaja membuatnya. Terus berikutnya membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Terus murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Tidak mungkin kan dalam seharian anak kita suruh dia tidak pakai sepatu di sekolah karena cuma tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Terus lari mengelilingi ke lapangan basket mungkin karena pelajaran PJOK dia sudah kesepakatan. Kalau terlambat dia akan lari keliling lapangan. Itu pun kalau kesepakatan dengan guru olahraganya. Ya, itu pun kalau ada kesepakatan. Terus ini boleh nggak ibu bertanya, ini mungkin termasuk lari atau apa? Ada dia dalam kelas itu mungkin salah satu anak dia tidak bisa lah mungkin menaklukkan anak itulah bahasa kasarnya. Tiba-tiba dia, saya tidak masuk kelas hari ini, saya tinggalkan kelas ini, saya tidak masuk kelasnya karena anak itu nakal. Apakah itu boleh dilakukan? Saya rasa tak boleh kan? Itu termasuk apa Bu Wilmy? Anak itu nakal dalam kelas itu. Ada satu anak, tapi dia, saya tak mau masuk. Anak itu nakal, saya tak mau masuk kelas itu. Nah, sebenarnya kan nakal anak itu, iya, namanya anak-anak, pasti masih dalam sifat kenakalannya. Tapi kalau kita bilang dia tidak mau masuk, guru tidak masuk ke dalam kelas gara ada nakal, apakah itu terbaik? Kan tidak gitu kan? Kita harusnya menanyakan kenapa kamu nakal nak, kenapa kamu bising nak, kenapa, harus kita tanyakan. Bukan langsung mengucap, ibu tidak mau masuk ke kelas ini. Itu bukan suatu perbaikan, tapi malah membunuh anak rasa kita gitu kan. Jadi makanya disitulah disiplin budaya positif yang harus kita rubah. Jadi dengan mindset kita, dengan paradigma kita harus dirubah. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini yang Ibu Budi tanyakan ya. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Selanjutnya, ya, 9 ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran buku bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling terbaik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jawaban Bu Budi harusnya kita restitusi, bertanyakan.
Terus ini contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi kalau anak tidak mengerjakan PR. Hukumannya guru menghukum dengan lari mengelilingi lapangan upacara. Mudah-mudahan sekolah kita tidak ya Ibu. Terus guru marah-marah dan anak menjadi takut. Kalau anak tidak membuat PR, jadi guru marah, anak menjadi takut. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat atau ditambah 3 kali lipat. Apakah kita efektif pada jam istirahat? Silakan. Terus guru tegas, siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kenapa tidak mengerjakan PR gitu kan? Guru tertukar dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sebagai guru kita harus sebagai penghukum atau sebagai konsekuensi atau restitusi. Nah, seharusnya kita sebagai restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, dilanjutkan oleh Ibu Mislah. Kepada Bu Mislah kami persilakan. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya mau ice breaking dulu nih. Ice breaking saya pada hari ini adalah bersama teman sebangku aja ya Bu. Yang satu membuat kalimat, dengan kata depannya jika. Yang satu lagi membuat kalimat dengan kata depannya maka. Contohnya ya Bu ya, jika saya pulang, misalnya Bu Efri buat kalimat kata depannya jika, Bu Haryati maka. Coba Ibu tulis satu kalimat, jika, terserah kalimatnya mau apa saja. Ibu maka, depan katanya maka. Nah itu kita ice breaking kita pada hari ini ya Bu ya. Jangan saling kerjasama, nanti kita bacakan hasilnya nanti. Satu jika, satu lagi maka, buat jadi kalimat. Oke? Jangan Bu, gak boleh lihat-lihat. Nanti akan dibacakan, itu akan buat lucu nanti. Buat kalimat ya Bu ya. Satu buat kalimat depannya jika, satu lagi maka. Berpasangan ya Bu ya. Gak usah panjang-panjang. Misalnya jika saya capek, nah boleh itu Bu, itu kan satu kalimat. Nanti temannya sebelah akan menjawab maka. Jangan dikasih tahu jawabannya Bu. Bu jangan ngetek. Nanti kan kita tahu lucu jadi jawabannya. Nanti ada jawaban yang nyambung, nggak boleh nyambung. Kan jadi nyambung nanti. Jangan dikasih tahu Bu, biar lucu-lucuan kita hari ini. Sudah siap? Sudah siap Bu? Oke, bisa dibacakan? Coba Bu Sunarti. Bu Sunarti bisa bacakan? Silakan Bu. Jika aku selesai makan, terasa kenyang. Terus Bu Putri? Maka saya ngantuk. Oke, itu tepuk tangan. Berarti kan kalimatnya nyambung ya Bu ya. Coba ada yang lain. Makanya saya bilang jangan mencontek. Ini lucuan. Perhatian yang kedua. Jika hari hujan, maka saya akan menggunakan payung ke sekolah. Oke, tepuk tangan. Nyambung ya Bu ya. Coba Bu Aflaka. Miss, kami nggak nyontek, jadi kami takut salah. Jika saya beriman, maka saya pergi. Itulah yang saya bilang. Jawabannya itu ada yang nyambung dan tidak nyambung. Namanya kita ice breaking ya Bu ya. Coba Bu Efri bentar ya Bu ya. Jika anak saya
pandai menyelesaikan soal perkalian bersusun ke bawah. Nah, jawaban saya, maka saya pulang. Tepuk tangan. Ada ya, intinya Bu ya, kita nggak ada seluruh jawabannya benar ya. Ada yang yang sudah nyambung. Ibu, jika saya tidur, Maka saya nyenyak. tepuk tangan. Ada lagi yang belum dibacakan? Ibu ada jika nanti Bu yang jawab. Jika aku pergi ke pasar, Maka dia hadir. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Ini cuma sebagai ice breaking aja ya Bu ya, untuk lelucon aja. Baiklah, saya akan masuk ke presentasi mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di dalam budaya positif ini dia ada terdiri dari lingkungan ya Bu ya, lingkungan positif. Di dalam lingkungan positif itu terdapat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya, ibu-ibu tahu nggak apa arti dari keyakinan kelas? Apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal yang bersifat positif, sedangkan peraturan kelas itu adalah hal yang bersifat negatif. Contohnya ya Bu ya, tunggu sebelum saya membuat contoh, saya akan membacakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang diinginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah dituliskan. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang kelima, mengajak dan menyepakati keyakinan kelas. Baik, kita akan praktek ya Bapak Ibu. Ibu, kita akan praktek dulu untuk membuat keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu, pasti ibu-ibu di sini sudah pernah membuat peraturan kelas atau tata tertib. Salah satunya bisa Ibu sebutkan apakah tata tertib atau peraturan yang Ibu buat di kelas? Bisa menjawab? Membuang sampah pada tempatnya. Enggak, coba Ibu sebutkan peraturan kelasnya. Dilarang membuang sampah. Oke, ada lagi? Dilarang berlari-lari. Oke, dilarang berlari-lari. Itu kata dilarang atau kata tidak boleh, itu kan merupakan kalimat yang negatif. Kata tidak boleh dan kata dilarang itu di dalam keyakinan kelas tidak boleh. Kita rubah tadi kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalau misalnya peraturan kelasnya ya Bu ya, kalimat negatifnya. Kalau kita membuat keyakinan kelas menjadi kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh nomor 2, dilarang saling mengejek. Itu kalimat negatifnya ya Bu ya. Kalau kita rubah menjadi kalimat positif atau keyakinan kelasnya seperti apa? Saling menghormati dan menyayangi. Itulah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Bisa dipahami Ibu? Oke. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal
dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di saat kita membuat keyakinan kelas ini, warga kelas harus mengikuti semua. Setelah anak-anak nanti membuat keyakinan, kita mereviewnya, melihatnya apakah ini termasuk keyakinan, apakah bukan termasuk peraturan kelas ya Bu ya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin saya nggak perlu jelaskan ya Bu, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. 5 posisi kontrol guru ya Bu ya. Yang pertama tadi mungkin sudah dijelaskan tadi satu ilmunya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. 5 posisi kontrol ya Bu ya. Ada di sini identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar dan kontrol dari diri. Di sini saya akan kasih contoh. Contohnya identitas gagal, kontrol dari luar. Guru sebagai penghukum, guru tersebut menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk penghukum ya Bu ya. Kemudian pembuat rasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu dengan kata-kata itu berarti termasuk pembuat rasa bersalah. Itu termasuk identitas gagal ya Bu dalam posisi kontrol tersebut. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalahnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu termasuk kita gagal ya Bu ya, berarti ya. Kalau ada kata-kata itu berarti kita termasuk identitas gagal, pembuat rasa bersalah. Hasilnya tadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pembuat rasa bersalahnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, penghukumnya yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat rasa bersalahnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian pembuat rasa bersalahnya, maafkan saya. Kemudian dengan dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahan, kemudian merasa rendah diri. Kalau identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Misalnya teman, kalau guru berbuat, temannya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Kalau guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu misalnya. Terus hasilnya ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang-orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian lemah, tidak mandiri, tergantung. Sedangkan pemantaunya menghitung dan mengukur. Yang kedua, apa peraturannya? Kemudian yang ketiga, menyesuaikan diri bila diawasi. Yang keempat, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang kelima, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan yang terakhir, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Sebagai manajer ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk apa? Tadi kan 5 posisi kontrol, ada 5 ya Bu ya. Yang satu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, manajer, pemantau. Kalau misalnya hormat dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam, itu merupakan posisi kontrol yang mana? Penghukum. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti itu termasuk posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Contoh yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu termasuk posisi kontrol teman. Yang nomor 4, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu termasuk posisi kontrol pemantau. Nah, mari kita jawab sama-sama ya Bu. Di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa? Apa? Membuat rasa bersalah, ya benar. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum, ya benar. Oke, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Ini termasuk apa? Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, ya benar. Lanjut. Baik, yang terakhir ini, slide terakhir akan dilanjutkan dengan Bu Ilmi ya Bu ya. Habis itu kita selesai. Jadi Bu, kita ada 5 kontrol posisi kan. Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Seharusnya kita posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, bukan penghukum, bukan membuat rasa bersalah. Merasa bersalah itu lemah suara kita.
ibu stres nak. Nah, kan harus kayak gitu kan, ibu stres, banyak kerjaan, termasuk sering kita ngomong gitu kan, ibu pusing. Nah, jadi sebelum lanjut ke segitiga restitusi, ada ice breaking sedikit. Ice breakingnya masa lalu dan masa sekarang. Ya, masa lalu Bu Ab, masa lalunya sekarang Bu Haryati. Dan masa lalu dan masa sekarang. Ini angka berapa, Bu? 1. Ini angka berapa? 2. Ini angka berapa? 3. Ini angka berapa? 5. Masa lalunya angka berapa? Masa lalu adalah masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini ulang ya, saya ulang. Ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? 2. Ini angka berapa? 3. Ini angka berapa? 5. Masa lalunya berapa ya Ibu? 4. Dia nggak ada kata 4 yang Mimi bilang. 1 itu masa lalu kali. Dia masa lalu adalah masa sekarang. Sekarangnya 5. 3. Kenapa Bu A bisa bilang 3? Iya, karena kan 3 berhenti terakhir kan? Kan nggak ada, masa sekarangnya adalah 5, masa lalunya 3. Jadi diberhenti karena 4 kan tidak disebutin. Jadi masa lalunya berhentinya di 3, masa sekarangnya 5. Itu bisa Ibu diterapkan di kelas supaya untuk anak berpikir kreatif. Misalnya ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? 4. Ini berapa? 1. Berapa masa lalunya? 4. Jadi kan masa lalunya masa dia berhenti. Nah, berhentinya kan di 4. Harusnya kan ke 5 lagi, ke 6, tapi kan lanjut ke 1 lagi balik. Jadi masa lalunya itu adalah 4, masa sekarangnya 1. Jadi Ibu bisa membuat anak kita berpikir kreatif. Itulah gunanya guru sekarang membuat kurikulum merdeka ini supaya anak-anak selalu berpikir kreatif, dia mengumpulkan ide-idenya. Ya betul Bu. Selanjutnya saya akan lanjutkan slide berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi jangan ngomong di depan semua orang. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu bandel? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Sebenarnya itu adalah mematikan karakter anak. Kalau kita harusnya menanyakan kita harus menerapkan segitiga restitusi. Kita panggil anak itu, kita ajak dia bicara. Jangan langsung memutuskan di depan temannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini tahapan segitiga restitusi adalah pertama dia validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Misalnya gini, Wilmi tidak baca slide aja ya Bu. Wilmi kemarin sudah membuat anak Wilmi di kelas tiba-tiba temannya lagi minum. Temannya lagi minum pakai gelas cangkir plastik itu, temannya mau buang sampah di dalamnya. Nah, dibuang sampah di dalam gelasnya itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh marah. Inilah posisi kita sebagai manajer. Jangan langsung, enak betul ya kamu membuang sampah temanmu. Nggak tahu teman kamu udah menata uang jajannya tinggal segitu, dia haus, dia apa, langsung kita marah-marah. Seharusnya kita harus menerapkan segitiga restitusi. Kita panggil anak kita. Setelah kita panggil, kita tanyakan, kenapa kamu membuang sampah nak di tempat minuman teman kamu, tapi bukan di depan teman-temannya. Kita panggil, kita baca, kita panggil, kita ngomong dari hati ke hati. Kita tanyakan, itulah kegunaan kita. Memang waktu yang akan banyak nanti pastikan. Nah, iya, tapi kita itulah harusnya posisi kontrol guru kita harus kita rubah. Kita tanyakan, terus dia jangan langsung memarahkan. Apa alasannya?
tahu temannya juga seperti itu kan. Tadi dia makan atau dia minum, dia juga buang sampah, dia membalas. Nah, terus kita tanyakan lagi, sudah dia jawab, terus kita tanya, keyakinan kelas kita apa? Nah, pasti harus menghargai orang lain, atau jangan kata dilarang lagi kan, menghargai orang lain, saling menyayangi dan saling menghormati. Terus berikutnya membuat dia rasa bersalah. Gimana caranya membuat dia rasa bersalah? Dia harus meminta maaf kepada temannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Itu seharusnya punya kita, pekerjaan kita, kontrol posisi kita. Jadi harus kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Tuhan biasa. Padang sehat. Allahu Akbar. Tahu tubuh semangat tidak? Tahu. Oke, sekarang kita tubuh semangat dulu ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini. Tepuk semangat. Oke, kita akan mulai ice breaking ya. Ice breaking kita pada pagi hari ini. Dah, perhatikan ibu semua ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti tepuknya sekali. Oke? Kalau tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam konsentrasi ya. Tepuk sore. Tepuk malam, pagi, siang. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu di sini apa keyakinan kelas? Ayo, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu ya? Nah, kalau anak-anak ibu tidak tahu, anak-anak ibu tahu nggak? Peraturan. Aturan yang ada di sekolah atau tata tertib. Tahu? Mungkin kita di tiap-tiap kelas ada peraturan atau tata tertib. Iya kan? Ya. Contohnya, contoh peraturan apa? Misalnya, contohnya siapa yang bisa jawab? Betul. Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi? Hah? Mengantri. Terus apa lagi? Tidak mencontek teman. Kemudian ada lagi? Tidak merobek kertas. Ada lagi? Tidak boleh merusak barang sekolah. Ada lagi? Itu adalah contoh apa tadi? Peraturan di kelas. Sekarang apa sih keyakinan kelas itu? Oke, ibu akan jelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Contohnya nih, ibu kasih contoh. Kalau peraturan, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan adalah kalau peraturan dia ada kalimat negatifnya, tidak boleh, dilarang. Itu kan kalau peraturan ada kalimat negatifnya, tidak boleh, dilarang, ada kata-kata itu di depannya. Ya kan? Paham sampai di sini? Kalau keyakinan kelas itu kalimat negatif tadi itu kita rubah menjadi kalimat positif. Contohnya nih, tadi kamu buat contoh peraturan kelasnya, misalnya tidak boleh datang terlambat. Contoh ya, ibu kasih contoh. Tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan kelas. Kalau kamu rubah menjadi keyakinan kelas, berarti kamu membuat kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Keyakinan kelas dari tidak boleh
positifnya atau keyakinan kelasnya. Tidak ada boleh kata dilarang. Tidak ada boleh kata tidak boleh. Paham tidak? Nah, contoh kedua, misalnya peraturannya tidak boleh mengganggu teman. Itu peraturannya. Kalimat negatifnya kan? Kalau kalimat positifnya apa? Atau keyakinan kelasnya? Apa? Ayo. Siapa yang bisa? Contohnya, kalau tidak boleh mengganggu teman berarti kalimat positifnya atau keyakinan kelasnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo Pak. Apa kalimat positifnya? Saling menghormati dan menyayangi. Itu kan kalimat positifnya. Ya, paham sampai di sini? Paham. Oke. Sekarang dalam keyakinan kelas tersebut kita mempunyai nilai kebajikan. Nilai kebajikannya itu yang terdapat dalam profil Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Coba kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berseri neka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan pernah berkritis. Jadi nilai kebajikannya adalah tadi mandiri, ya. Kemudian kreatif, beriman dan bertakwa. Kemudian apa lagi? Bernalar kritis. Sekarang anak-anak ibu paham tidak keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah ya salah satunya positif, yang bersifat positif. Tidak ada kata tidak boleh, dilarang. Paham? Contohnya, ayo kita contoh apalagi kalimat positifnya atau keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas ini. Keyakinan kelas, ayo siapa yang bisa? Oke, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan keyakinan kelas atau kalimat positif. Tidak boleh membuang, harus membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak hanya membuang sampah, masih banyak ya. Apalagi contohnya? Apalagi contohnya? Apalagi contohnya? Apa? Siapa yang bisa? Tadi hadir tepat waktu. Kemudian apa lagi? Berpakaian rapi. Apa lagi? Masih banyak loh. Mengikuti dan mengerjakan tugas sekolah. Itu termasuk keyakinan kelas. Karena kalimatnya berupa kalimat yang positif. Tidak ada kata dilarang, tidak boleh. Itu maksud dari keyakinan kelas. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah, tadi sudah tahu bedanya? Kalau peraturan memakai kata dilarang, tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas sudah berubah menjadi kalimat positif. Paham? Sebelum ibu bagi kertas pikai notnya, ada pertanyaan? Udah mengerti tentang keyakinan kelas? Contohnya tadi hadir tepat waktu, berpakaian rapi, kemudian apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Kemudian saling menghormati dan menyayangi, bersikap baik sesama teman, bertutur kata yang sopan. Itu kan merupakan kalimat positif, tidak? Iya kan? Ya. Oke. Sekarang coba anak ibu tuangkan ide-ide kalian, tuliskan di sini apa saja keyakinan kelas yang ada di sekolah. Boleh di sekolah, boleh di kelas ini. Paham? Oke, ibu akan bagikan satu persatu kertas piket not ini. Nanti kalau sudah selesai nanti kita
ditempelkan di depan dan ibu akan melihat mana yang termasuk keyakinan kelas ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai berarti ibu eliminasi, tidak dimasukkan ke sini ya. Oke, dan nanti kita akan sepakati bersama-sama. Oke, ada yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
juara pada Afrika dari kelas 5D. Perasaan saya senang sekali karena bisa menambahkan ilmu dalam menaati aturan kelas ataupun keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Yusma dari kelas 5D. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting bagi saya, bisa saling menghargai satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.